semuanya, kembali lagi bersama kami tim ke-9. Kali ini kami akan membahas terkait tentang propaganda Islamofobia di Kanada. Kami telah menghadirkan 2 narasumber hebat. Langsung saja kami telah terhubung bersama dengan Saudara Warham yang akan mendeskripsikan kepada kita bagaimana kronologi Islamofobia di Kanada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Warham dari kelompok 9. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang kronologi serangan Islamofobia Kanada. Jadi langsung saja saya ceritakan tentang kronologi tersebut. Jadi satu keluarga muslim di Kanada menjadi sasaran serangan anti muslim. Setidaknya ada 4 orang tewas dan seorang anak laki-laki berusia 9 tahun mengalami luka serius setelah sebuah truk melompat trotoar dan menabrak mereka. Polisi di provinsi Ontario, Kanada mengatakan bahwa serangan yang dilakukan seorang pria yang mengendarai truk pickup itu telah direncanakan. Jadi penabrakan itu telah direncanakan. Ada bukti bahwa ini adalah tindakan yang direncanakan dikarenakan terlebih dahulu dimotivasi oleh kebencian. Diyakini bahwa para korban ini menjadi sasaran karena mereka adalah seorang muslim, kata Inspektur Detektif London. Media sempat mengatakan para korban tengah menunggu untuk menyeberang jalan di kota London, Ontario. Tiba-tiba sebuah truk kemudian naik ke trotoar dan menabrak mereka. Setelah insiden tersebut, media Kanada kemudian melaporkan bahwa seorang pria berusia 20 tahun ditangkap di sebuah mall di London. Dia ditangkap di dekat tempat kejadian. Ia didakwa dengan 4 tuduhan pembunuhan dan 1 percobaan pembunuhan. CBC sebagai salah satu media informasi Kanada melaporkan bahwa penyerang ditemukan mengenakan rompi yang mirip dengan perlindungan tubuh. Peristiwa ini tentu menambah luka muslim Kanada yang belum pulih dari peristiwa penembakan massal di sebuah masjid di kota Quebec pada Januari 2017 lalu. Insiden itu menewaskan 6 pria muslim dan melukai beberapa lainnya. Itulah tadi yang sempat saya bawakan, yakni kronologi serangan Islamofobia di Kanada. Oke, itulah pemaparan dari Saudara Warham sebagai narasumber kami dari tim ke-9. Selanjutnya kami akan alihkan ke narasumber kami yang kedua dari Yurif Damrapon Muhtar. Beliau akan menjelaskan kepada kami terkait tentang bagaimana pandangan media internasional dalam Islamofobia di Kanada. Kami persilahkan kepada Saudara Yurif Damrapon Muhtar. Pandangan media terkait Islamofobia di Kanada. Akhir pekan lalu, stasiun televisi Kanada Global News dan CTV melaporkan bahwa Kanada mengalami lonjakan terkait laporan-laporan diskriminasi dan kejahatan kebencian dalam sepekan terakhir, menyusul penembakan mematikan di sebuah masjid Quebec. Ustaz Fodil Selmon, imam di Islamic Community Center Montreal, menegaskan sebab mengapa umat Islam menjadi target serangan salah satunya adalah karena pernyataan politisi dan pemberitaan media yang salah terhadap umat Islam. Ustaz Fodil Selmon menegaskan bahwa beberapa pihak telah menggambarkan citra yang salah tentang semua umat Muslim. Itu termasuk beberapa politisi dan beberapa media Kanada. Bahkan menurut Ustaz Selmon yang dikutip dari Anadolu mengatakan bahwa mereka politisi dan media mencoba untuk menyamakan citra Muslim dengan terorisme, dan ini bukan fakta, karena kami sebagai orang Kanada seperti Quebecers atau rakyat Quebec, kami hidup di sini dan kami hidup dalam damai. Sementara itu, selain di Quebec, kota Montreal khususnya juga telah mengalami lonjakan dalam pelaporan kejahatan kebencian dalam 2 hari setelah insiden penembakan jamaah Masjid Islamic Center of Quebec. Jadi, adanya insiden Islamofobia di Kanada tidak lepas dari penggunaan media sebagai alat komunikasi.
di mana media memberi pengaruh kepada orang lain, terutama pandangan mereka terhadap Islam. Oleh karena itu, sebaik-baiknya kita harus pandai memilih dan memilah isi media informasi dengan bijak.